Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro. Hari ini saya ingin membahas tentang naskah kuno Nusantara. Ini adalah naskah tertulis yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Bukan hanya sebagai identitas, tapi naskah kuno juga menjadi simbol dan pemaknaan kita terhadap budaya dan latar belakang kita. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang naskah-naskah kuno Nusantara kita bersama dengan Bapak Munawar dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat datang di podcast Nusantara. Ya, selamat Mas. Mas Arto Jadi, ya? Arto, panggilnya Kang Mumu. Ya boleh. Kang Ya, Mumu, kamu. Kang Mumu. Kang, ini sebenarnya saya juga tertarik dengan naskah uang gitu ya, karena bukan hanya soal barang fisiknya, tapi juga sebenarnya itu potret tentang begitu banyak pesan gitu. Nah, jelaskan sedikit ke kami yang awam-awam ini, sebenarnya apa sih definisi dari naskah kuno? Ya, baik. Jadi naskah kuno itu satu istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Hmm. Gitu. Karena ada istilah lain juga, yaitu manuskrip. Itu juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor Oh, ini 5 beda antara. Tahun 2017. Namanya beda, istilahnya beda, tapi sebenarnya benda yang dirujuk itu sama gitu. Oh, Nah, karena kalau belajar di universitas, ah, itu yang dipakai pertama itu pasti manuskrip, gitu. Manuskrip itu apa? Dari kata manuscriptum dalam bahasa Latin. Manu itu tangan, skrip itu tulisan, jadi tulisan tangan. Jadi sebenarnya kita mewarisi sekian ratus ribu naskah-naskah kuno atau manuskrip peninggalan dari leluhur kita yang ditulis dengan berbagai jenis aksara, berbagai jenis bahasa, juga dengan berbagai jenis media. Dan warisan tertulis itu ya sekarang sebenarnya tugas kita kan, kita ingin hmm, tahu berbagai jenis naskah itu isinya apa, dulu itu apa yang dipikirkan oleh leluhur kita hmm. dalam berbagai catatan itu. Kalau kita bicara ribuan itu banyak nggak? Ratusan ribu Oh, bahkan. ratusan ribu. Iya. Itu termasuk banyak. Relatif banyak karena, banyak negara yang sebenarnya tidak memiliki warisan tertulis yang disebut dengan naskah kuno atau manuskrip. Dan kita Wow. memiliki itu dengan keragaman jenis aksara, bahasa, isinya juga beragam. Kita bicara naskah kuno atau manuskrip kuno ini berarti dihitung mulai tahun berapa? Nah, kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor Ya. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, dijelaskan tuh di pasal 1 ayat 4. Jadi di situ disebutkan, yang disebut naskah kuno itu semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain dan berusia sekurang-kurangnya 50 tahun. Jadi ada ketentuan sekurang-kurangnya 50 tahun Hmm. dan yang berisi hal-hal yang penting berkaitan dengan kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Jadi ada ketentuan sekurang-kurangnya atau minimal berusia 50 tahun. Jadi kalau baru nggak bisa gitu. Berarti dokumen tahun 50 60 udah termasuk naskah kuno itu? Iya, asal tulis tangan. Oh, harus tulis tangan? Ya, ada ketentuan tulis tangan. Diketik pakai Udah mesin ketik? tidak dikelompokkan sebagai naskah kuno. Jadi ada kalau merujuk ke undang-undang itu Oh, ya. kita punya naskah tertua berarti tahun Yang berapa Kang Mu? yang tercatat yang saya ketahui ya abad ke-9 ya. Berarti tahun 800 ya? Ya, 800-an. Candi Borobudur berarti ya? Iya, sejaman dengan itu. Oke, apa yang Misalnya tentang dituliskan? Ramayana misalnya. Jadi kan Ramayana sebenarnya kan asalnya dari India kan, Ya, tapi kemudian masuk ke Indonesia dan diadaptasi oleh orang Jawa pada masa Jawa kuno. Dan itu kan banyak hal yang kemudian berbeda. ya, Kalau kita nonton wayang aja kan, ternyata karakter atau penggambaran secara fisik tokoh-tokoh wayang itu kan berbeda. ya, ya, Jadi misalnya Arjuna di Jawa dengan di India mungkin berbeda kan. ya, ya. Kemudian juga hal-hal lain juga ada yang kemudian disesuaikan dengan Dan dihidupkan kayak iya, Punakawan itu nggak ada iya ya? betul ditambahkan dan Ya. sebagainya. Eee, dalam dunia pernaskahan Indonesia termasuk maju kah? Atau ada di mana posisi Indonesia dalam pernaskahan dunia? Ya ini jawabannya agak sulit ya, tapi setahu saya sampai tahun 96
Sebenarnya kajian dan perhatian pemerintah terhadap naskah kuno ini kan masih sangat kurang ya. Hmm. Tidak ada undang-undang. Baru ada Undang-Undang Benda Cagar Budaya tahun 92 ya. Ya. Tapi tidak ada khusus tentang naskah kuno, tidak ada. Tapi kemudian makanya itu menjadi keprihatinan kami, ada banyak naskah kuno di koleksi masyarakat yang rusak karena tidak tahu cara merawat dan sebagainya. Sehingga kemudian sejumlah peneliti naskah kuno yang disebut filolog itu mendirikan asosiasi profesi yang disebut Masyarakat Pernaskah Nusantara atau Manasa. Nah, sejak itulah kemudian sejak 96 itu selalu mengadakan advokasi, kemudian melakukan pelatihan pada orang-orang, kemudian mengadakan pertemuan internasional setiap tahun, membuat kajian-kajian dan sebagainya. Dan saat ini lumayan luar biasa, setidaknya yang tercatat menjadi anggota tuh hampir 1.000 orang. Itu sedikit sebenarnya dibandingkan penduduk Indonesia yang sekitar 183 juta, tapi lumayan dibandingkan negara-negara jiran atau negara-negara tetangga. Kita termasuk yang besar jumlah tinggalan naskah kunonya dan penelitinya juga relatif lumayan lebih banyak. Jadi termasuk leading lah kalau di Asia Tenggara. Ya, betul. Kalau nggak salah akan ada event besar juga terkait dengan Ya, naskah kuno. tanggal 15, 16 dan 17 Oktober itu akan ada pertemuan namanya Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara. Itu diadakan 2 tahun sekali. Yang tadinya 1 tahun sekali, sekarang ini 2 tahun sekali. 2 tahun yang lalu di Jogja dan tahun ini akan diselenggarakan di Perpustakaan Nasional tanggal 15 dan 16, 17 di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan ini menurut saya penting momentum ini karena lebih dari 200 orang ahli akan mempresentasikan hasil-hasil kajiannya. Karena kan menurut saya peneliti naskah kuno itu orang-orang yang hidup di dunia sunyi ya. Menghadapi naskah kuno, baca, kemudian mengkaji itu dan sebagainya. Sehingga ada saatnya mereka harus berbagi pengetahuannya. Dari Malaysia juga banyak yang akan hadir, kemudian dari Inggris dan dari beberapa negara juga. Termasuk para peneliti dari seluruh Indonesia. Ya. Ada nggak semacam informal data yang sebenarnya masih banyak naskah-naskah yang belum ditemukan atau belum diterjemahkan gitu? Iya betul. Jadi tadi data yang sudah dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Manasa, itu saat ini datanya itu sekitar 134 ribuan. Dan itu disimpan, jangan lupa, disimpan di 31 negara termasuk Indonesia. Oh, ini Jadi bukan hanya di Indonesia, Indonesia. tapi naskahnya naskah Nusantara. Ditulis menggunakan aksara dan bahasa-bahasa di Nusantara, tapi disimpan di berbagai negara, di 30 negara di luar Indonesia juga. Artinya bahasanya, aksaranya berbeda-beda. Kalau tadi mulai dari tahun abad ke-9 sampai 1950, kita bicara aksara yang berbeda-beda. Ya, betul. Jadi kan kalau secara ringkasnya ini karena agak panjang ya, secara ringkasnya Indonesia atau Nusantara itu kan pernah mengalami 3 gelombang kebudayaan lah. Gitu. Pertama masuk yang disebut dengan Indianisasi ya. Kemudian memperkenalkan satu jenis aksara yang disebut aksara Palawa, bahasanya Sanskerta itu banyak diprasasti dan sebagainya. Dan dari aksara Palawa itu kemudian dikembangkan oleh nenek moyang kita menjadi berbagai jenis aksara daerah. Jadi aksara Kawi, kemudian aksara Sumatera kuno, kemudian menjadi berbagai jenis aksara daerah. Tapi dari satu aksara Palawa itu. Dari India Selatan. Nah, kemudian masuk pengaruh kedua, gelombang kebudayaan kedua, masuk pengaruh Islam. Nah, memperkenalkan satu jenis aksara yang disebut dengan aksara Arab. Jadi banyak naskah yang menggunakan aksara dan bahasa Arab di Indonesia. Tapi juga dari aksara Arab, nenek moyang kita membuat modifikasi lagi, disesuaikan dengan sistem fonetis ya, sistem kebahasaan mereka. Kayak huruf pegon gitu. Nah, pegon itu aksara Arab, bahasanya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura gitu. Ada aksara Arab bahasa Melayu, istilah teknisnya aksara Jawi gitu. Ada aksara Arab bahasanya Bugis Makassar, itu disebut aksara Serang. Aksara Arab bahasanya Bugis gitu Buton itu Buri Wolio namanya. Jadi beragam dan terakhir masuk pengaruh kolonialisme ya, memperkenalkan satu jenis aksara Latin. Dan setelah itu diajarkan di sekolah-sekolah dan sebagainya, seringkali kita berpikir ya aksara Latin itu seperti aksara nasional Indonesia ya gitu. Karena itu yang diperkenalkan di sekolah, diajarkan, dipakai saat ini untuk ngetik ya, untuk WhatsApp dan sebagainya. Sementara aksara-aksara lain sudah banyak dilupakan, tetapi sebenarnya jejaknya itu banyak gitu. Ada ratusan ribu gitu. Saya jadi penasaran, kalau kita kembali ke abad 17 misalnya,
Berarti kan belum ada aksara Latin ya? Kita Belum. berbahasa pakai bahasa apa berarti? Ya tergantung di mana. Betul, Ya kan ada bahasa Melayu itu sebagai bahasa pergaulan ya, percakapan di sebagian besar wilayah kita. Nah yang digunakan tentu kebanyakan aksara Jawi kan. Aksara Jawi itu mulai dari ujung Sumatera sampai ke wilayah timur juga digunakan. Dengan oh. variasi ya bahasanya paling. Apakah itu alasannya mengapa nenek moyang kita tidak menerima mentah-mentah semua aksara itu, tapi kemudian diterjemahkan karena memang sudah ada bahasa-bahasa lokal yang tercipta sehingga disesuaikan kembali dengan bahasa lokal, gitu Kang? Ya bahasa lokal kan, mereka umumnya lisan kan tadinya. Jadi Betul, kita berkomunikasi secara lisan kemudian mendapat pengaruh ada aksara. betul, Nah aksara itu kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan sistem kebahasaan bahasa-bahasa lokal itu. betul. Nah ada suku-suku bangsa yang mau membuat inovasi gitu, menciptakan huruf itu, ada juga yang tidak. Karena kan menurut catatan Badan Bahasa misalnya ada lebih dari 700 bahasa daerah. Tetapi dari 700 bahasa daerah itu, berapa persen yang punya aksara sendiri? Aksara Mhm, sendiri dalam arti sebenarnya asalnya dari tadi tradisi India, Islam dan ini ya, Latin, terutama 2 itu dan ya. Latin. Nah itu tidak sampai 5%, jadi hanya sekitar 30 aksara yang diciptakan ya bersumber Ya. dari pengaruh luar. Nah ini media-medianya apa saja yang Nah bisa ya, disebut kuno? medianya beragam ya, sepertinya ini disesuaikan dengan, kondisi geografis di Indonesia ya. Jadi misalnya yang sangat populer tentu harus bilang lontar ya. Sebenarnya lontar itu dari kata Jawa kuno, ron itu daun, tal itu pohon tal gitu. Nah itu kan digunakan terutama di Pulau Bali, di Jawa juga dipakai, Ya, di Lombok dan di ya, Sulawesi Selatan. ya. Kemudian ada daluang, daluang itu dari, kulit pohon saeh, itu digunakan terutama di Pulau Jawa. Nah, kalau nyebrang ke Sumatera itu kan ada pustaha ya di Batak, Mmm, itu dari kulit kayu juga yang diolah ya. Kemudian sama juga seperti di Lampung juga dari kulit kayu juga. Ada juga yang menggunakan bambu misalnya di Bengkulu, di Batak juga ada sebagian yang menggunakan bahan itu tulang. mhm, mhm, Dan kemudian masuk pengaruh Eropa juga, mereka kan memproduksi kertas, apa mhm, yang disebut sebagai kertas Eropa, ya, yang populer kemudian setelah terutama akhir abad 18, awal abad 19, mulai digunakan kertas Eropa gitu mmm. di Indonesia. Tapi pasti kertas Eropa, harganya lebih mahal, biasanya pihak keraton atau lembaga-lembaga yang punya uang lah yang menggunakan itu. Jadi kalau rakyat biasa, Tetap biasanya hanya menggunakan kertas lokal yang dibuat sendiri gitu. ya. Jadi Tintanya? beragam. Tintanya juga beragam, ada yang banyak menggunakan biasanya dari tumbuh-tumbuhan dan diolah ya, ada yang dicampur dengan jelaga gitu, Mmm, dicampur, diolah. Jadi mereka sudah punya kearifan lokal untuk memproduksi jenis-jenis tinta yang dulu tidak mencampur dengan bahan-bahan kimia. Jadi sebenarnya nenek moyang kita tuh punya kearifan lokal dalam menciptakan berbagai hal, mmm, termasuk juga tinta, itu tinta lokal tuh lebih kuat gitu. Karena mmm, dalam beberapa kasus misalnya kalau kertas yang menggunakan tinta yang diimpor, mmm. itu apa yang disebut dengan katanya ini tintanya makan kertas, jadi banyak yang rusak. Jadi karena tinta itu mengandung tingkat keasaman yang tinggi gitu karena campuran itu. Ya. Kayak kitab-kitab kayak Sutasoma Ya, itu semua, eee, lontar? iya lontar, ya. Apa yang ditulis Kang Mumu secara umum dari naskah-naskah ini? Iya sangat beragam ya. Jadi, naskah-naskah ini ada yang berisi misalnya kalau di Jawa itu namanya babad. Yang kemudian ke Sunda jadi babad atau carita, itu kan berisi, Mmm, legitimasi kekuasaan, terus sistem politik atau ya, intrik-intrik politik. Tapi ada juga yang berisi etika atau ajaran, misalnya naskah-naskah Wulang kalau di Jawa. Tapi ada juga banyak yang berisi tentang misalnya sistem pengobatan atau cara pengobatan. Naskah-naskah pengobatan tuh malah di Bali itu ada satu genre, satu jenis khusus yang disebut sebagai usade. ya, Dan itu yang bisa dikembangkan untuk pengobatan sekarang dan ke depan. Kemudian juga ada yang berisi sistem adat, bahkan catatan kebahasaan dari masa lalu ya, sehingga ini sangat penting untuk mhm, kajian linguistik ya, bidang ilmu kebahasaan, untuk mengetahui misalnya apakah satu
kata itu berubah apa enggak, munculnya kapan dan sebagainya. Itu penting untuk kajian-kajian bidang ilmu linguistik namanya, bidang ilmu bahasa. Ya. Apa kemudian temuan dari semua informasi itu? Apa yang kemudian jadi gambaran khususnya buat kita hari ini? Ya, seperti yang disampaikan di undang-undang itu sih, Mmm, bahwa naskah kuno itu kan yang poin pentingnya selain usia, mmm, kemudian disimpan di luar negeri, dalam negeri, tapi juga yang memiliki nilai penting untuk, kebudayaan nasional Indonesia, sejarah dan, satu lagi ilmu pengetahuan. Nah, jadi banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman, bukan hanya orang Indonesia, tapi juga ada banyak profesor dari beberapa negara yang mengkaji itu dan menemukan informasi tentang banyak hal, misalnya ya tentang temuan misalnya naskah-naskah tentang pengobatan, tentang etika kepemimpinan dan sebagainya. Dan jangan lupa sebenarnya kan generasi, pendiri bangsa dulu itu sudah menggunakan kitab Sutasoma kan gitu. mhm mhm. Untuk ini nih, ada semboyan bangsa kita, Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Jadi memperlihatkan bagaimana sebenarnya pada masa lalu keberagaman itu, keberagaman etnik, keberagaman agama dan kepercayaan dan sebagainya, itu bukan dijadikan sebagai musuh gitu, bukan bukan dijadikan alat untuk pemecah belah, tapi itu menjadi satu kesatuan untuk kita belajar bertoleransi, ya. saling menghargai dan sebagainya. Jadi ada banyak hal sebenarnya kalau kita ada konflik yang berkali-kali gitu. Sebenarnya kalau kita baca naskah-naskah kuno dan banyak kajian tentang itu yang bisa kita pelajari dari apa yang tersirat dan tersurat di dalam naskah-naskah kuno gitu. Nah, kajian-kajian tentang itu udah lumayan banyak gitu, baik tesis, disertasi maupun skripsi yang muncul dan mungkin PR-nya masih banyak gitu karena, generasi sekarang mungkin generasi merunduk ya. Melihat HP atau iPad dan mungkin ada cara tertentu yang sekarang sudah mulai dikerjakan teman-teman yang peneliti naskah yang lebih muda gitu. Jadi melakukan alih wahana ke bidang-bidang atau hal-hal yang bisa dibaca dan Ya. disukai anak-anak muda gitu. Ya, adakah contoh yang katakanlah dengan mempelajari naskah-naskah kuno tersebut kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik? Adakah semacam model-model ya, kayak tadi misalnya, salah satu landasan Mmm, falsafah negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, ditemukan di kitab, Sutasoma. Sutasoma dan itu dibawa oleh para pendiri kita. Dalam konteks kita ke depan, sebenarnya masih banyakkah naskah-naskah yang sebenarnya kita bisa gali untuk menjadi pegangan, eee alat untuk memvalidasi, alat untuk melihat kembali bahwa, "Oh iya kita pernah begini begini begini," dan Iya. seberapa penting sebenarnya atau seberapa kuat dorongan masyarakat, pejabat gitu sebenarnya untuk kembali melihat naskah-naskah itu ya, gitu. Iya, saya kira banyak ya, saya memberi contoh misalnya di Jawa itu ada kitab Astobroto ya. Jadi sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin memiliki kewajiban untuk nih memiliki 8 sifat gitu misalnya. Nah itu sudah digunakan, sudah diterbitkan bukunya dan digunakan oleh misalnya sudah dikeluarkan oleh teman-teman Manasa ya, Masyarakat Perasaan Nusantara di Jogja dan itu juga sudah dipakai. Kemudian juga, selain hal yang seperti itu, teman-teman di Sumatera Barat misalnya dikomandani oleh Mmm, Profesor Pramono, itu sudah mungkin 5 tahun terakhir, itu mencoba melihat motif-motif yang ada di naskah. mmm, Apa yang disebut dengan istilahnya iluminasi ya, istilah teknis, ada ya, dekorasi dan sebagainya. Kemudian menggunakan motif-motif itu mmm, untuk membuat, pakaian digunakan untuk motif, baju dan sebagainya dan sudah pernah dipresentasikan di Amerika dalam satu fashion show, kemudian untuk masyarakat di wilayah Sumatera Barat, di beberapa kabupaten dipakai untuk seragam dan sebagainya. mhm, Dan itu bisa karena melibatkan masyarakat juga, ya, masyarakatnya juga senang karena mereka mendapat katakanlah manfaat ekonomis yang langsung mereka terima gitu. Ada sebenarnya banyak, praktik baik lah dari, hal-hal yang seperti ini gitu. ya, Jadi ya, sebenarnya, banyak hal yang bisa dieksplorasi lebih lanjut gitu. ya. Kang, kalau kita punya naskah kuno katakanlah dari orang tua kita, Mhm. kakek kita gitu ya, di rumah, apa yang harus kita lakukan? Dan apakah itu legal perjualbelikan? Katakanlah kalau koin-koin kan bisa tuh, Ya. ada komunitasnya bisa diperjualbelikan ya. Kalau naskah ini seperti apa?
Ya, sebenarnya kalau mengikuti aturan ya, aturan tadi, kembali lagi ke Undang-Undang 43 Ah, 2007 ya, tentang perusahaan. ya. Karena di situ ada banyak pasal, salah satunya soal kepemilikan naskah kuno. Hmm, Itu kalau milik sekarang dimiliki secara pribadi, sebaiknya dilaporkan kepada pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, bisa bisa saja pihak Perpustakaan Nasional nanti menyimpankan untuk keluarga, tapi juga bisa bisa juga tetap menjadi milik pribadi, tetapi nanti kalau kondisinya perlu perawatan, itu bisa dibantu juga perawatannya oleh pihak Perpustakaan Nasional. hmm, Nah, tetapi misalnya kalau ingin, tahu bagaimana cara merawat, tentu, merawat tuh mulai dari yang sederhana aja, karena kalau sudah rusak tuh mahal ya, perlu ada konservatornya dan sebagainya. hmm, hmm. Misalnya hal yang sederhana, simpanlah di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari karena Ya. akan merusak misalnya. Kemudian kalau memungkinkan di tempat yang ber-AC, kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa, tapi simpan, secara vertikal sih Hmm, sebenarnya hmm, hmm. kalau kalau 1 atau 2 gitu. Ya, ya. Terus ya menurut saya sebaiknya kita membuat digitalisasi naskah kuno itu. Karena mau tidak mau di negara tropis seperti Indonesia, kecenderungan untuk cepat rusak naskah itu lebih besar dibanding Ya, di negara lain. ya, ya. Karena itu menurut saya cara terbaik adalah membuat foto digital naskah itu, supaya kalaupun kondisi naskahnya itu sudah rusak, tapi pesan yang ada di dalam teksnya, di dalam isi naskah itu masih bisa dibaca oleh generasi penerus. Terakhir singkat saja, apa harapan dari Kang Mumu? Ya harapan saya, eee, ada banyak anak muda yang meneruskan untuk melakukan kajian-kajian dan yang terutama menurut saya bagaimana membuat naskah-naskah yang dari masa lalu itu menjadi kekinian gitu ya, direlevansikan. Karena kalau tidak ada relevansi dengan masa sekarang, orang pasti mikir buat apa gitu. Ya. Jadi misalnya naskah-naskah pengobatan yang penting itu ya kita bisa kerjasama juga dengan bidang farmakologi dan sebagainya. Jadi buat anak-anak muda, mulailah peduli dengan naskah-naskah kuno, kalau ada mungkin bisa berbagi dengan cara sekarang ada banyak komunitas naskah yang tumbuh juga di Pulau Jawa dan Sumatera terutama. Dan mereka melakukan, banyak diskusi-diskusi bukan hanya di ruang-ruang seperti ini, tapi juga Hmm, di ya, apa, ya, kafe, di ya, mall, karena punya kesadaran ya, itu. ya, Bahwa ini penting karena itu tugas kita sebagai generasi muda harus ya melanjutkan ini titipan untuk ya, ya, masa depan ya, anak-anak ya, kita ya. gitu. Terima kasih banyak, Kang. Kang Mumu spesialisasi apa? Palawa, Arab? Oh saya naskah Sunda, Oh, oh, Sunda. tapi saya juga bisa, naskah-naskah beraksara Jawi, naskah Melayu dan sebagainya, alhamdulillah. Wih, keren, keren. Terima kasih banyak sudah Ya. memberikan gambaran tentang naskah kuno kita hari ini. Dan ini tentu saja menjadi semacam bagian penting ya bagi kita untuk menyadari betapa kayanya negeri ini. Ada ratusan ribu naskah yang bisa kita lihat di berbagai tempat di Indonesia dan jangan sungkan untuk mempelajarinya dan mencintai Indonesia. Sampai di episode berikut Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.